Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menurut saya mengasah itu, menawar dari musuh yang senang, setiap yang menang, mengikuti laporan adalah mengikuti para hadiah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah diberkahi dalamnya. Setelah salam, terlupa kita ucapkan juga kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. serta keluarganya dan para sahabat. Nah, dirinya gimana, masih semangat gak puasanya? Asik. Masih banget loh, masa kan kita lagi mau pulang, masa kita gak semangat? Kami berapa guys? 6. Semangat banget ya ini. Semangat dong. Dirinya aku di sini udah pada tahu aku mau kultur, gitu kan? Juga pasti udah ada yang tahu, gitu. Aku mau kultur tentang siapa yang tahu? Jadi tahu ya, tadi tahu kulturnya tuh tentang persahabatan. Sebelumnya aku mau nanya di sini, apa bedanya persahabatan sama teman? Beda kedekatan. Gimana ikatan? Apa perbedaannya? Seperti kata cinta ya. Pokoknya intinya ini ya, persahabatan tuh bersahabat tuh lebih teman gitu kan, kayak gue persahabatan tuh kayak selalu ada gitu, setiap kita lagi sedih, lagi bahagia itu pasti ada gitu kan. Sahabatan itu melebihi ikatan teman gitu, yang melebihi teman gitu ya. Nah di sini aku mau cerita gitu, di sini tuh ada seorang tukang kebun yang melihat ada 3 pencuri. Nah 3 pencuri ini ahli fikih, terus Sherik sama Sufyan. Nah mereka bertiga ini sahabat gitu, tapi persahabatan mereka ini gak kenal namanya kesetiaan gitu kan. Jadi mereka ya udah gitu kan, cuma sebatas sahabat. Mereka mengakui sahabat, tapi mereka gak kenal namanya kesetiaan gitu kan. Nah si tukang kebun ini dan katanya ngomong kan kayak aku ingin menghajar mereka gitu kan, tapi gimana gitu, mereka bertiga sedangkan aku sendiri gitu. Pokoknya si tukang kebun ngomong kayak gitu. Nah akhirnya si tukang kebun ini merencanain nih kayak merencanain kalau aku bakalan memecah belah mereka, terus baru aku hajar mereka satu-satu gitu kan. Nah mulai ini dari rencana itu si tukang kebun ini disihir si Sufi gitu kan, si Sufi Sufi gitu. Pergilah ke rumahku, ambillah sebuah karpet kecil kemari gitu kan, buat teman-temanmu gitu kan. Nah akhirnya si Sufi itu pergi gitu kan. Nah si Sufi pergi, ahli fikih si tukang kebun ini disini ahli fikih gitu kan. Ahli fikih, kamu udah ahli fikih yang terkenal gitu kan, dan dia kamu tinggal aja di sini seminggu gitu di kebun itu gitu, aku menjamu sebaik-baik jamuan gitu kan. Jadi kebun buat milikmu gitu kan, nyawa pelajar tuh milikmu gitu. Si tukang kebun tuh kayak menghasut si ahli fikih gitu kan, menghasut sampai akhirnya si ahli fikih itu sama si Sherik itu terhasut gitu kan, namanya menghajar. Nah si Sufi itu sambil menahan rasa sakitnya dia ngomong lebih baik ini sama si Sufi gitu kan. Nah setelah si tukang kebun itu udah puas itu menghajar si Sufi gitu kan, si Sufi gitu kan. Nah itu dia ngincer si Sherik kan. Nah bisikan lagi si tukang kebun ke si Sherik gitu kan. Sherik bilang ke rumahku ada sego roti yang masih hangat gitu kan, ambil dan bawa kemari. Terus pergilah si Sherik kan. Nah bisikan waktu si ahli fikih gitu kan. Ahli fikih, wahai laki-laki, kamu adalah laki-laki pintar gitu, laki-laki hebat, laki-laki ilmu gitu kan. Sedangkan dia itu orang yang memisahkanmu gitu kan. Kita nggak tahu nih sekarang dia lagi ngapain di sana gitu kan. Dia hanya seorang yang memisahkan, yang tidak berguna, yang menjadi si Sherik kan. Nah akhirnya si ahli ini terhasut omongan si tukang kebun kan. Nah terus akhirnya si ahli ini ngomong nih, cari si Sherik, terus ngomong kan kayak manusia bodoh gitu kan. Siapa yang udah mau datang kemari? Kira kan tadinya adalah peninggalan nabimu gitu kan enggak gitu kan. Masuk pokoknya si Sherik ini kaget kan dengan omongan si ahli fikih gitu kan, padahal kita datang bareng-bareng gitu kan, tiba-tiba dia
tidak lebih rendah darimu. Terus si Said itu pergi gitu kan. Said pergi, tinggal si tukang kebun sama si ahli fikih kan. Nah, akhirnya si tukang kebun ini bebas gitu mau ngapain aja gitu pasti ke si ahli fikih kan. Akhirnya si tukang kebun itu ngomong ke si ahli fikih gitu kan. Ahli fikih ngomong kosong gitu kan. Kata mana yang membolehkan kamu itu bebas masuk ke kumpul gitu kan. Nah, akhirnya si ahli fikih ngomong gitu, pukul aku gitu, aku memang pantas mendapat pukulan itu gitu kan. Karena ini hukuman bagi orang yang dikenal sahabatnya. Dari sini kita ngambil di mana persahabatan itu nggak boleh didasarkan dengan keburukan, karena kalau didasarkan keburukan itu pasti bakalan hancur gitu kan, bakalan nggak jadi sejati gitu kan, nggak bakalan setia gitu kan. Nah, di sini juga si tukang kebun itu punya prinsip gitu kan, dimana prinsip yang itu untuk keluar dari keadaan buruk ini bertanggung akan aku lakukan.